Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul yaitu analisis perbandingan sentimen pengguna pada aplikasi sekuritas retail ajaib, iPod, dan Stockbit melalui analisis ulasan Google Play. Next. Kami dibagi menjadi Kak Rafiking Akbar dengan NIM akhir yaitu 002, Stella Dakata dengan NIM akhir 080, dan saya Gita Nurani dengan NIM akhir 122. Next. Latar belakang dari proyek kami yaitu seiring meningkatnya jumlah investor retail di Indonesia, pengguna aplikasi sekuritas digital seperti Ajaib, iPod, dan Stockbit semakin masif. Namun, perbedaan fitur tampilan dan stabilitas layanan sering membuat investor pemula kesulitan memilih aplikasi yang sesuai. Ulasan pengguna di Google Store menjadi sumber data penting karena mencerminkan pengalaman nyata pengguna, tetapi jumlahnya yang sangat besar tidak efektif dianalisis secara manual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan natural language processing untuk menganalisis sentimen dan pengelompokan keluhan secara sistematis. Next. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian kami yaitu seperti yang ada di slide. Next. Alur penelitian yaitu pertama, scraping Google Play, kemudian pre-processing text, auto labeling, kemudian evaluasi auto labeling, analisis sentimen global, pre-processing untuk clustering, yaitu stopword removal, TEF, IDF, K-means, and agglomerative, dengan K sama dengan 6, kemudian evaluasi kuantitatif dan kualitatif analisis keluhan. Next. Sumber data yang kami dapatkan yaitu dari ulasan publik Google Play Store untuk Ajaib, iPod, Stockbit dengan pengambilan data penggunaan Google Play yaitu dengan scraper Python format yaitu berupa CSV dengan target sekitar 2000 per aplikasi. Next, dari deskripsi dataset kami yaitu scraping dilakukan pada tanggal 18 November 2025 dengan total awal yaitu 6.000 ulasan dari 2.000 per aplikasi. Dengan atribut sendiri yaitu ada komentar, tanggal rating, nama aplikasi, data disimpan di repository GitHub untuk reproducibility. Next. Untuk pre-processing teks sendiri, yaitu tahapannya ada lower casing, penghapusan HTML text dan karakter khusus, remove emoji. Kemudian ada normalisasi, dan pada tahap stop word removal belum dilakukan agar makna dan konteks kalimat tetap terjaga untuk analisis sentimen. Next. Hasil dari pra-processing teks kami yaitu tahap pertama ada dengan lower casing yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar tidak terjadi perbedaan makna akibat kapitalisasi. Selanjutnya ada penghapusan HTML seperti line break dan penandaan sistem lainnya yang tidak memiliki makna terhadap isi ulasan. Lanjut yaitu next, tanda baca dihilangkan untuk mengurangi variasi penulisan yang tidak diperlukan. Kemudian emoji juga dihapus karena tidak dapat diproses dalam analisis berbasis teks dan berpotensi mengganggu pembacaan karakter. Tahap terakhir yaitu normalisasi kata yaitu menyeragamkan kata tidak baku menjadi kata baku seperti enggak atau enggak tidak dengan tetap menjaga konteks kalimat teks. Nah, selanjutnya untuk tahap klasifikasi sentimen menggunakan model Indo-Roberta Sentiment Classifier berbasis arsitektur Roberta yang telah dilatih menggunakan dataset Indonesian Single Label Sentiment Analysis. Model tersebut terbukti memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Model ini menunjukkan performa validasi yang sangat kuat dengan capaian akurasi 94,36% dengan F1 macro score sekitar 92,42% pada dataset latih dan validasi. Output yang dihasilkan model ini terbagi menjadi 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, dari total 6.000 ulasan yang di-scraping, kami memastikan bahwa kualitas data dengan menghapus 24 ulasan yang kosong atau none, lalu menghasilkan 5.976 data, di mana hasil pelabelan yang didapatkan adalah yang pertama sentimen positif, itu mendominasi dengan proporsi sekitar 50,5% atau 3.020 ulasan, sedangkan sentimen negatif berada di urutan kedua mencapai 37,9% atau 2.266 ulasan. Nah, sisanya sentimen netral adalah analisis yang paling sedikit, yaitu 11,5%. Nah, berikut ini hasil evaluasi kinerja model melalui pemeriksaan manual terhadap 300 ulasan yang dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan bahwa model memiliki kinerja sentimen kuat dan sangat andal dalam mengklasifikasikan sentimen ekstrim, terbukti dengan 135 prediksi positif benar dan 100 prediksi negatif benar, yang menandakan kesuksesan model membedakan kepuasan dengan tidak puasan. Namun, kami mencatat bahwa kinerja sentimen netral terlihat lebih sulit dikenali, terutama karena sifat ulasan yang seringkali ambigu dan tidak mengandung sentimen eksplisit. Nah, berikut ini hasil metrik kinerja secara keseluruhan. Jika akurasi modelnya itu mencapai 0,85 atau 85%, menunjukkan tingkat ketepatan klasifikasi yang tinggi. Secara spesifik, performa model yang sangat kuat pada sentimen ekstrim dilihat dari F1 score yang tinggi untuk kategori positif 0,92 dan yang negatif 0,86. Konsisten dengan temuan sebelumnya, di mana kategori netral memiliki performa relatif yang lebih rendah disebabkan oleh sifat ulasan yang seringkali ambigu dan sulit dikategorikan. Next. Nah, berikut ini merupakan gambaran pola kesalahan klasifikasi dengan menampilkan sekitar 15 data awal yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara prediksi model dan label manual. Analisis menunjukkan bahwa ulasan yang singkat cenderung sulit diklasifikasikan dengan tepat. Dan tantangan lain muncul ketika beberapa ulasan mengandung kata positif, namun dalam konteks keluhan yang secara signifikan berdampak pada performa kelas netral yang relatif lebih rendah. Next. Nah, berikut ini dari analisis yang telah dilakukan pada 6.000 ulasan ditemukan bahwa iPod menunjukkan hasil terbaik dengan ulasan positif tertinggi dan keluhan negatif terendah hanya sekitar 18,3%, menjadikannya sebagai aplikasi yang paling stabil. Sedangkan untuk Stockbit itu mencatat ulasan negatif terbanyak sekitar 48,8%, didominasi masalah error dan login. Nah, untuk Ajaib memiliki sentimen yang lebih seimbang dengan tingkat keluhan sedang sekitar 32,8%, di mana apresiasi dan masalah fitur muncul bersamaan. Nah, berikut ini adalah hasil word cloud positif dan word cloud negatif untuk 3 aplikasi sekuritas retail.
Next, clustering hanya dilakukan secara eksklusif pada ulasan negatif yang telah disaring pada tahap klasifikasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kata tidak informatif melalui stop word removal, menggunakan kombinasi LTK dan daftar stop word custom, serta membentuk representasi fitur yang relevan. Dan juga menggunakan metode TF-IDF pada token alfabet dengan minimal 2 karakter, menghasilkan matriks fitur berukuran 2266 dikali 4075 yang kemudian digunakan sebagai input untuk proses clustering. Next, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu penentuan jumlah klaster K. Di sini kita melakukan banyak percobaan untuk menentukan K-nya di mana, tapi di sini khususnya kita menggunakan K-means karena metode ini mengharuskan nilai K itu ditentukan di awal sebelum proses clustering. Di sini ada hasil elbow. Elbow di sini cukup kurang kelihatan untuk menentukan jumlah K, maka dari itu kita menggunakan metode lain yaitu dengan inersia, siluet, dan DBI-nya. Di sini kita menentukan untuk K itu sama dengan 6 dan itu juga disesuaikan dikarenakan kita tidak hanya memilih berdasarkan metrik kuantitatif, tetapi juga berdasarkan interpretasi dari hasil clustering itu sendiri. Oke, berikut adalah clustering dari K-means, K sama dengan 6. Jadi di sini tema clusternya itu umumnya merepresentasikan permasalahan teknik yang teknik teknis pengguna. Jadi terdapat kemiripan tema pada beberapa cluster, misalnya waktu dan market. Oke, ini selanjutnya ada clustering aglomeratif, K sama dengan 6 juga. Kenapa sama? Untuk sama dengan K-means agar hasilnya itu apple to apple dalam konsep perbandingan. Di sini untuk aglomeratif ini memakai average link edge dan juga untuk jaraknya itu menggunakan Euclidean. Untuk top word cenderung kurang konsisten ya secara semantik, jadi banyak kata yang bersifat noise dan tidak langsung merepresentasikan keluhan teknis. Jadi batas antar klasternya itu kurang tegas sehingga interpretasi tema yang lebih sulit. Lalu selanjutnya ada evaluasi clustering untuk bentuk kuantitatif dan visualnya. Untuk perbandingannya tadi yang sama dengan 6 semua itu untuk siluet lebih unggul K-means, untuk DBA lebih unggul aglomeratif. Jadi siluet itu apa? Siluet itu menilai kualitas pemisahan cluster, untuk DBA menilai tingkat kekompakan cluster. Dan juga di sini ada visual. Untuk K-means itu clusternya lebih terpisah, ada warna kuning, hijau, biru, ungu di sini, walaupun ada yang berdempetan. Untuk aglomeratif sendiri itu clusternya lebih menyatu, tidak terlihat berpisah. Oke, lanjut. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan representasi top words untuk menilai sejauh mana cluster merepresentasikan tema keluhan teknis pengguna. Di sini kita bandingkan, untuk K-means itu top words-nya konsisten secara sematik kalau aglomeratif itu tadi mengandung noise. Lalu untuk tema cluster mudah diinterpretasikan kalau aglomeratif itu kurang bisa direpresentasikan. Kalau K-means itu merepresentasikan keluhan teknis utama, kalau aglomeratif itu batas antar clusternya kurang tegas. Jadi keputusan finalnya yaitu berdasarkan evaluasi kuantitatif, visual PCA, dan interpretasi top words, K-means dipilih sebagai metode utama clustering. Oke, dari hasil K-means tadi, kita di sini menentukan analisis tema keluhan pada pengguna. Jadi berdasarkan kedekatan makna top words. Nah, tema pertama itu gangguan sistem saat jam open market, yaitu cluster 0 dan 2 karena tadi saling bertindihan, yaitu top words itu error market jam open pagi. Jadi ini menandakan bahwa tema satu itu gangguan sistem berulang saat open market atau trauma pagi hari. Untuk tema 2 yaitu performa aplikasi dan dampak update didapatkan di cluster 1, top words-nya itu lemot, update dan aplikasi, menandakan aplikasi melambat dan kurang responsif setelah pembaruan. Untuk tema 3 kendala verifikasi dan akses akun terdapat di cluster 3 yaitu top words-nya verifikasi akun login daftar. Untuk interpretasi temanya masalah pendaftaran, verifikasi dan login pengguna. Untuk tema keempat yaitu kompleksitas penggunaan aplikasi, untuk top words-nya itu aplikasi, ribet, buka saham. Yang menandakan bahwa pengalaman pengguna nilai rumit terutama pasca update. Jadi untuk tema kelimanya juga, tadi kan belum selesai ya, ada dari harusnya ini cluster 5 untuk top words itu masuk RDN, deposit, saldo, dan dana. Dana atau deposit tidak masuk ke RDN dan menghambat transaksi. 5 tema utama ini merepresentasikan keluhan teknis yang paling dominan dan relevan bagi pengguna aplikasi sekuritas. Analisis proporsi ulasan negatif yang didapatkan bahwa cluster 0 dan 2 tadi gangguan sistem dan open market itu sangat didominasi oleh Stockbit ya, yaitu proporsinya lebih dari 90%. Untuk cluster 1 untuk performa aplikasi dan update itu didominasi oleh iPod lebih dari 52,63%. Untuk cluster 3 untuk verifikasi dan login itu relatif seimbang, namun Stockbit paling tinggi ya di sini 41,83%. Untuk cluster 4, kompleksitas penggunaan aplikasi didominasi Stockbit, diikuti Ajaib dan juga iPod, mirip-mirip dengan yang cluster 3. Untuk cluster 5, transaksi dana dan RDN didominasi oleh Ajaib juga, yaitu 76,24. Oke, untuk kesimpulannya, analisis sentimen dan clustering terhadap kurang lebih 6.000 ulasan Ajaib, iPod, dan Stockbit menunjukkan bahwa meskipun sentimen positif masih dominan, ulasan negatif membentuk pola keluhan yang konsisten. Dengan metode K-means K sama dengan 6 dipilih sebagai metode terbaik karena menghasilkan pemisahan cluster yang lebih jelas secara kuantitatif dan kualitatif. 5 tema utama keluhan berhasil diidentifikasi dengan karakteristik dominasi berbeda pada tiap aplikasi, menunjukkan bahwa setiap aplikasi ini memiliki permasalahan utama yang spesifik. Untuk saran selanjutnya, yang pertama yaitu menggunakan app bending semantik, What2Fact atau BERT, bukan menggunakan TF-IDF. Lalu jika menggunakan TF-IDF, kita kalau bisa nanti menerapkan reduksi dimensi atau PCA. Lalu yang ketiga menguji metrik jarak lain pada aglomeratif, misalnya cosine. Lalu untuk yang keempat membandingkan dengan metode lain, yaitu DB-scan atau spectral clustering. Lalu yang kelima memperluas sumber data, bisa ke App Store atau media sosial. Kalau yang terakhir melakukan fine tuning model BERT dengan data berlabel manual. Oke, ini lampiran kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.